Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jina ilman warzuqna. Syukur kita bertemu kembali pada malam hari ini masih dalam pembahasan buku falsafah hidup dari Profesor Dr. Hamka. Pada malam ini merupakan pertemuan yang ke-10. Kita akan membahas bab yang kedua, yaitu ilmu dan akal. Di bab kedua ini, Profesor Dr. Hamka membaginya menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu tujuan akal, yang kedua akal dan hawa, yang ketiga perjuangan akal dan hawa nafsu, yang keempat jahil, dan yang kelima keutamaan ilmu. Jadi malam ini kita mengupas pengantarnya aja lah ya. Ini ada sekitar 5 halaman ini. Jadi Profesor Dr. Hamka mengukuhkan bahwa agama Islam adalah menghormati akal. Karena tidak akan tercapai ilmu kalau tidak ada akal. Sebab itu adalah Islam agama ilmu dan akal. Makanya ya, itu agama ilmu. Sebelum Islam mengajak pemeluknya mencapai segala keperluan yang berhubungan dengan dunia, lebih dahulu diajak supaya mempergunakan segenap daya upaya bagi membersihkan akal. Dalam paham, jitu pikiran dan jauh pandangan. Diketahui laba rugi suatu pekerjaan sebelum masuk kepadanya. Ditelungkup, ditelentangkan. Berjalan menghadap surut, berkata sepatah dipikirkan. Berlayar menghadang pulau, berjalan menghadang batas. Kaki teracung, inai obatnya. Mulut terlanjur, emas dendanya. Sehingga segala pekerjaan yang dikerjakan membuahkan kebenaran, keadilan, berfaedah dan timbul dari rasa wajib. Disuruh mereka menyelidiki suatu dari segi mudaratnya sebelum manfaatnya. Dahulukan menolak kerusakan sebelum mengharap maslahat. Disuruh menyelidiki dan menilik alam dengan penuh pengalaman. Dari sana kelak masuklah dia dari pintu yang kedua, yaitu mulai membersihkan iktikad, memperkuat ibadat, memperluas budi pekerti, lalu mengatur pergaulan hidup sama manusia dan penghidupan, memajukan perniagaan dan. Jadi di sini dikemukakan bahwa sebelum memulai sesuatu itu kita harus memahami betul apa mudaratnya, apa masalahnya, menyelidiki segala sesuatu dari awal pangkal apa dan sebagainya. Maka tatkala kitab suci Al-Quran mengajak manusia kepada Islam dan mengikuti gurunya serta menghentikan larangannya, dia masuk lebih dahulu daripada pintu akal. Kalau terdapat bantahan dan keengkaran, disuruh lebih dahulu mereka itu berpikir dalam, mempergunakan akalnya yang suci bersih. Perkataan-perkataan ditutup dengan penghargaan akal. Jadi kita disuruh untuk eh, menggunakan akal, memperbaiki pintu akal yang suci bersih sebelum memulai segala sesuatu. Nah, ada firmannya di sini, ya, digunakan di sini. Billahi minasyaitonirrajim, kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah kami uraikan beberapa tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan. Dan ditambah di sini beberapa tabiru ya ulil absar. Bila ibarat olehmu wahai orang yang jauh pandangan. Jadi ada kita harus mengambil ibarat. Inna fi zalika la ibratan li ulil absar. Bahwasanya perkara yang demikian itu menjadi ibarat bagi orang-orang yang berpandangan jauh. Innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang akan ingat hanyalah orang yang mempunyai perhatian dalam. Perhatiannya dalam. Yang berpandangan yang berhati jantung, yang cukup timbangan ialah orang yang berakal. Apakah mereka tidak berakal? Lebih dari 10 kali terdapat dalam Al-Quran, isinya ialah membangkitkan hati buat menimbang, memikirkan, merenungkan. Dan oleh hadis dikeluarkan pula, matamadinu insani qattu hatta yutimma aqdu.
adalah sempurna agama manusia selama-lamanya sebelum sempurna akalnya. Dinul mar'i aqluhu wa man la aqla lahu la dinalah. Agama manusia ialah akalnya. Dan siapa yang tiada berakal, tiada agama manusia. Ini lebih jelaskan bahwa agama itu ya agama berakal. Kalau tidak ada akal, tidak ada agama. Ini beliau menunjukkan bahwa Islam melarang keras orang minum minuman khamar. Wah, God, Jennifer, kopi, brandy, tegasnya segala minuman yang memabukkan. Karena beliau telah mabuk, akal hilang. Padahal hanya dengan akal itu sajalah lebihnya manusia dari binatang. Tuhan tidak mau manusia jadi binatang. Sebab banyak benar beban yang dipikulkan Tuhan kepada. Yang semuanya itu bergantung kepada sempurna akalnya. Kalau dia telah berubah jadi binatang, tentu beban itu tidak dapat dipikul. Jadi kenapa minum-minum keras dilarang? Karena dia akan menghilangkan akal pikiran kita. Dan Tuhan tidak mau itu. Karena manusia ini banyak beban yang mempergunakan. Setelah itu dipuji, disanjung, dan diagungkan pula martabat ilmu lebih daripada yang lain. Sebab ilmu itulah anak kunci rahasia alam, rahasia makhluk. Dan makhluk itulah anak kunci mencari Khalik. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Adalah akan sama orang yang berpengetahuan dengan yang tiada berpengetahuan. Jadi ya pertanyaannya, artinya tidak sama. Bahwa uh, orang yang selalu ilmu itu dipuji dalam agama. Dan seketika Nabi mula-mula diangkat menjadi Rasul, ketika beliau mula-mula dituruni wahyu, perkara ilmu itulah yang mula-mula dibuka. Disuruh dia membaca. Suatu bacaan yang dengan suatu bacaan dengan nama Tuhan yang menjadikan manusia daripada air yang pekat dan Tuhan yang mengajarkan ilmu dengan kalam atau pena sehingga diketahui oleh manusia perkara-perkara yang selama ini tidak diketahui. Artinya bahwa Nabi Muhammad juga pertama belum dapat wahyu itu perkara ilmu yang perkara akal yang sana. Ilmu itu ditulis dengan kalam atau pena. Sebab itu adalah kalam barang yang amat mulia dalam masyarakat manusia. Karena itu sendiri telah diberi kehormatan oleh Tuhan dengan ayat yang mula-mula turunnya itu al-lamal bil kalam yang memberi pengetahuan dengan kalam. Dan dengan ayat lain wal kalami wa ma yasturun demi kalam dan perkara yang mereka. Jadi di dalam Al-Qur'an selain dari kata Allah adalah kalimat ilm itu yang teramat banyak. Cobalah lihat buktinya di dalam kitab Fathur Rahman yang dipergunakan orang untuk mencari ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu Islam adalah agama yang selalu memuliakan ilmu. Nabi Muhammad SAW datang ke dunia membawa Al-Quran dan menyerukan ilmu. Apa jua pun macamnya. Ilmu lahir dan ilmu batin. Ilmu alam dan ilmu manusia. Tegasnya, bukanlah semata ilmu agama saja. Segenap ilmu dunia pun. Di dalam Al-Quran katanya banyak kata ilmu dan Allah. Agama itu memuliakan orang yang bahkan dikatakan bahwa segala ilmu itu ialah ilmu agama. Sebab membebaskan manusia daripada kejahilan adalah tujuan Islam itu membebaskan manusia dari kejahilan. Sehingga semua ilmu itu disebutnya agama. Jadi sudah nyata bahwa Islam yang diajarkan Nabi menganjurkan pokok pelajaran perhubungan dengan Allah dan masyarakat. Nabi tidak mengajarkan kimia, ilmu tabib waktu itu setinggi-tingginya barulah sehingga madu labah. Ilmu tabib setinggi-tingginya madu lebah. Tidak ada mengajarkan kimia. Orang belum pandai meneropong bintang-bintang. Orang belum tahu ukuran bumi, sebab Quran tidak mengajarkan itu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pula guru ilmu yang demikian. Tapi Quran senantiasa membuka pintu akal buat menyelidikinya. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau belum beberapa abad setelah beliau wafat, dunia Islam menjadi negeri yang sekaya-kayanya dengan segala macam ilmu. Dapat mereka ambil dari bangsa Yunani dan Rom, dari Persia, kedokteran dari Hindustan, seni dari Tiongkok. Dari segenap pengambilan itu dapatlah mereka menciptakan suatu filsafat, kedokteran dan seni sendiri yang telah berbentuk Islam.
Hingga berlakulah di dalam teori dan di dalam praktek apa yang dikehendaki tentang ilmu oleh Al-Quran. Maka terjadilah Islam agama ilmu karena sendinya ialah tauhid. Di dalam abad ke-20 ini bertemulah kembali tujuan ilmu yang diusahakan oleh orang Barat dengan yang dikehendaki oleh Islam. Itu justru orang memajukan ilmu yang berhubungan dengan maslahat kemanusiaan dan mempertinggi derajatnya. Adalah ya, ilmu itu sama majunya dengan kemanusiaan. Dengan ilmu maju, kemanusiaan mundur. Adapun ilmu yang merusak, yang diukur dengan nafsu, ilmu yang tiada berperasaan, yang merugikan, yang membuat berbunuh-bunuhan, dan berbenci-bencian. Tidaklah dikehendaki oleh Islam dan tidak pula dikehendaki oleh akal budi yang waras. Ilmu bukanlah agama. Kira-kira dan turun-turutan. Ilmu yang demikian tidak ada harganya di dalam Islam. Demikian juga syarak mengajak dan memperingatkan supaya segala masalah ilmu itu dipahamkan, jangan hanya semata-mata dihafal. Nabi bersabda, kunu lil ilmi du'ata wala takunu lahu huwah. Hendaklah kamu menjadi pemaham ilmu, jangan hanya jadi perawi. Artinya jangan hanya pandai mengabarkan, menceritakan, mempidatokan, padahal tiada paham apa maksudnya. Karena seorang mubalik yang naik mimbar menyuruh orang banyak dan memperingatkan hendaklah mereka datang ke dunia ini sebagai orang yang berdagang atau sebagai orang yang tinggal. Jangan dipandang dunia itu tempat yang akan dihuni selama-lamanya. Yang diterangkannya itu ialah ilmu yang dihafalnya daripada hadis. Setelah dia turun dari mimbar itu, tanya orang dia, apakah maksud hidup dan apa arti hidup? Dia tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Sebab perhatiannya tidak sampai ke sana, walaupun isi pidatonya itu. Jadi itulah yang mesti dijawabnya. Apakah sebabnya? Ialah karena pidatonya itu barang yang dihafalnya, bukan barang yang dihafal. Jadi ini sindiran ya, banyak orang yang dari mimbar menyampaikan sesuatu, sebenarnya dia tak paham. Hingga begitu turun ditanya orang apa itu, ngerti dia, bukan jawab. Nah, apa yang disampaikannya di mimbar itu sesuatu yang dihafalnya saja. Jadi, suatu ilmu tidaklah lekat di dalam hati dan jiwa, tidaklah akan terpasang kepada diri kalau tidak diamalkan. Jadi, mengamalkan ilmu itu penting. Diamalkan, dibiasakan, dan dicobakan. Dengan percobaan dan membiasakan itu, dia bertambah teguh, tetap dan kekal, membawa terbuka pula beberapa ilmu yang lain yang lebih dalam. Lebih lezat, lebih menarik hati. Seorang tukang batu yang telah bekerja berhutang 20 tahun dengan sungguh lebih dipercaya daripada seorang anak sekolah tukang yang baru pulang membawa diploma, sebab ijazah tukang yang telah bekerja 20 tahun itu telah ialah bekas-bekas tangannya, bukan segulung kertas. Jadi benarlah kata Nabi, man amila bima alima aurasahu wahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan perkara yang diketahuinya, akan diwariskan Allah kepadanya pengetahuan pada perkara-perkara yang belum diketahui. Ali bin Abi Thalib berkata, segala keranjang penuh, keranjang ilmu yang bertambah diisi, bertambah meminta tambah. Kami minta tahu kalau keranjang diisi penuh ya. Kalau ilmu enggak. Itu diisi dia minta tambah, minta tambah. Nah, yang dibenci oleh syarak ialah ilmu canggung yang setengah matang sebagai seorang yang bukan apoteker mencoba mencampur obat yang akan jadi obat kiranya jadi racun. Ulama begini bernama ulama usul, yaitu yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Atau diambilnya ilmu akan menjadi luka menjerat orang sehingga yang termasuk ke dalam tiada harapan akan keluar lagi. Atau digunakan ilmunya untuk memutus-mutuskan tali kasih sayang. Atau diambilnya ilmu menjadi kuda-kuda pencapai kemegahan dan mencari nama. Ilmu begini lantaran terletak pada batin yang rusak tentulah akan menghasilkan kerusakan pula. Oleh sebab itu, maka sebelum suatu ilmu dituntut, janganlah dilupakan kemana. Jadi ada juga sebagian orang yang menuntut ilmu itu, nama khusyuk namanya, khusyuk. Jadi dia menghalalkan yang haram. Diambilnya itu untuk melukai orang lain. Aplikasi, diambilnya guna untuk mencari nama. Kan? Jadi udah rusak.
Ya, ada sebagian. Nah, ini sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti kita akan bahas satu dari bagian sebab ini tentang ilmu dan akal ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.